reproduksi tumbuhan. Ya betul ya. Tadi saya sempat masuk link dari link Zoom yang disampaikan Bu Iin kok bisa masuk, tapi nggak ada mahasiswa. Padahal kata Zul sama ya linknya. Oke, nggak apa-apa. Iya, Bu. Yang diberikan bersamaan dengan apa? Dengan RPS bisa masuk juga direkod, tapi tidak ada mahasiswa yang join ini tadi. Oke, kita mulai saja. Yang ambil mahasiswanya berapa ya? 11, Ibu. 11. Berarti ada yang belum bergabung 1. Oke, saya mulai share dulu. Ini ya, tentang biologi reproduksi tumbuhan yang topik yang diberikan oleh koordinator mata kuliah ini yang juga sudah disampaikan dalam jadwal atau rencana pembelajaran semester. Ada 3 topik besar, ya, yaitu yang pertama tentang perkecambahan biji, kemudian yang kedua tentang reproduksi vegetatif alami, ya, nanti ada dengan cara menggunakan stolon, runner, ya, kemudian apalagi rimpang, terus apa lagi? Masih ingat apa enggak? Kormus, umbi, ya. Nah, kemudian ada reproduksi vegetatif buatan. Apa saja? Ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya tanya, kalian nggak paham, ya, belum tahu, atau sudah lupa, nanti setelah kuliah ini mudah-mudahan kalian menjadi lebih tahu, lebih paham, dan ingat kembali, ya. Gitu. Jadi nanti kalian bisa melihat perbedaannya. Mudah-mudahan nanti di akhir ketika saya tanya, kalian dengan cepat dan lugas akan menjawab pertanyaan saya. Nah, sebelum saya mulai dengan penjelasan tentang topik yang pertama, saya akan sampaikan jadwal untuk presentasi ya tugas untuk kalian. Saya bagi dalam 5 kelompok karena mahasiswanya 11 ya. Ada 5 kelompok, masing-masing mempresentasikan topik yang berbeda masing-masing kelompok. Secara umum satu kelompok terdiri dari 2 mahasiswa, hanya kelompok yang pertama saja yang terdiri dari 3 mahasiswa. Ini berdasarkan presensi memang saya balik. Nanti Kasturi dapat belakang terus ya. Saya khawatir bioteknologi dapat di belakang, nanti pas UAS ya mendapat bagian lagi presentasi yang BRT juga di belakang. Oleh karena itu saya balik. Jadi yang presentasinya terakhir saya masukkan dalam kelompok pertama dan seterusnya. Kelompok pertama nanti menyampaikan tentang topik perkecambahan biji. Jadi ini untuk perkecambahan biji saya bagi 2, yang satu perkecambahan bijinya, ya, dan yang kedua tentang spesifik pematahan dormansi biji. Jadi seringkali kan dalam perkecambahan biji itu mengalami dormansi. Nah, ada beberapa teknik untuk mematahkan dormansi. Nah, kalian bisa cari artikel
apakah itu artikel dalam jurnal ataukah itu berupa hasil penelitian, bisa dalam review atau artikel dalam berita yang lainnya ya yang kira-kira menarik, yang penting yang bisa kalian sampaikan dalam presentasi itu. Ya. Kemudian yang ketiga tentang reproduksi vegetatif alami. Ya. Ini kalau misalkan begini, ini kan tugas presentasi. Kalian bisa menjelaskan artikel yang bisa kalian sampaikan, kecuali untuk melatih kalian untuk berkomunikasi, ya, mempresentasikan sesuatu, juga memberikan pemahaman sebetulnya kepada audiens, ya. Kalau yang misalkan yang kalian presentasikan itu adalah artikel dalam jurnal atau hasil penelitian, berarti bisa menyampaikan setidaknya perkembangan ya penelitian tentang topik tersebut itu saat ini jauh mana. Oleh karena itu, ketika kalian menyampaikan artikel dalam bentuk jurnal hasil penelitian, mestinya ya hasil penelitian yang terkini, ya yang up to date, bukan yang lama. Kemudian kalau misalkan yang kalian sampaikan itu misalkan artikel dalam suatu pertemuan ilmiah yang lain, bukan jurnal, asalkan itu menarik, sesuatu yang menarik ya, yang misalkan juga terkini, itu bisa kalian sampaikan juga. Atau bahkan hasil review ya. Hanya saja kalau hasil review memang kalian harus bekerja lebih keras ya untuk memahami hasil review itu. Seringkali informasi-informasi yang lainnya tidak tersedia di situ, tetapi asalkan kalian membackup dengan pengetahuan yang lebih banyak, mestinya kalian bisa menjawab pertanyaan dari audiens dengan baik. Nah, meskipun ini sudah dibagi dalam kelompok, memang tidak saya bagi kelompok untuk pembahas. Saya berharap ya mahasiswa yang tidak presentasi itu mendengarkan dengan baik, juga mempunyai keingintahuan yang lebih besar supaya bisa bertanya, ya memberikan komentar, ya merespon apapun. Bisa kritik, bisa saran, bisa pertanyaan, dan lain sebagainya. Ya, supaya menurut saya dengan seperti ini diskusinya menjadi lebih alamiah dibandingkan dengan kalau misalnya ini presentasi. Kalian ada kelompok presentasi, kemudian kalian ada kelompok pembahas, ya. Sehingga yang lainnya tidak ketika mendengarkan itu menjadi tidak kritis, tidak mendengarkan dengan baik, untuk keinginan untuk bertanya juga menjadi kurang. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang reproduksi vegetatif alami itu kan ada macam-macam ya. Ada yang tadi sudah saya sampaikan, ada yang pakai rimpang, ada yang pakai umbi ya. Kalau kalian menyampaikan jurnal, misalkan saat ini itu yang lagi istilahnya menjadi fokus peneliti itu apa? Apakah meningkatkan perbanyakan vegetatif secara alami dengan menggunakan misalkan bahan kimia atau justru teknik yang lain ya. Terus kemudian untuk yang kelompok 4, reproduksi vegetatif buatan. Ya. Jadi reproduksi vegetatif buatan itu kan juga ada banyak cara. Ya. Artinya bedanya vegetatif alami sama buatan apa? Kalau alami itu tidak ada, intinya ya tidak ada campur tangan manusia. Sedangkan untuk vegetatif buatan itu yang memang dibuat oleh manusia. Ya. Ada cangkok, ada setek, ada crafting. Ya. Nah, itu bisa salah satu bisa diangkat untuk dipresentasikan, ya. Ataukah kalian bisa membandingkan antara
metode perbanyakan vegetatif buatan tersebut misalkan. Artinya gini, kalau misalkan itu dalam suatu artikel hasil penelitian, misalnya dalam penelitian itu membahas perbanyakan vegetatif buatan dari satu spesies, yang satunya dengan menggunakan teknik A, satunya menggunakan teknik B. Ya. Atau dua artikel yang sama-sama melakukan perbanyakan vegetatif tanaman yang sama, tetapi satunya melakukan metode A, satunya metode B bisa. Jadi saya tidak membatasi kalian presentasi hanya menggunakan satu artikel. Yang kelima adalah reproduksi vegetatif buatan. Ini yang lebih modern dengan menggunakan teknik in vitro atau kultur jaringan in vitro. Sebentar ya, saya izin sebentar. Ya, saya rasa itu penjelasan untuk presentasi biologi reproduksi tumbuhan. Ya. Jadi mulai minggu depan tanggal 12, kemudian minggu depannya lagi tanggal 19, ini berurutan, baru kemudian ada jeda di sini, antara 26 sampai tanggal 10, itu memang hari libur, ya. Nanti hari libur itu apa? Lebaran ya? Oh, Lebaran. Nanti kita lihat berarti kalau Lebaran kita tidak isi. Tapi kalau misalkan ada libur yang kalian bisa kita isi kuis ya. Nah, karena ini juga mepet kan, saya sebetulnya dilema antara ini saya undurkan karena di sini yang keempat ini tanggal 10 rencana saya ada kuis. Jadi saya tanya ke Afif sama Nafika, ya, di saat kalian presentasi, kalian ada kuis. Tidak apa-apakah? Mana Afif ya? Kalau dari saya juga tidak masalah, Bu. Ya, karena itu ada waktu jeda juga 2 minggu ya. Kalau misalnya tidak apa-apa, berarti presentasi tidak saya undur yang ini. Ya, karena kalau misalnya saya undur berarti terakhir ini. Maksud saya biar nggak terlalu tatap muka terakhir sehingga saya langsungan nggak apa-apa ya, Afif sama Nafika. Ya, saya rasa itu nanti ada presentasi, ada kuis ya. Oke, ada pertanyaan untuk jadwal presentasi? Permisi Bu Wahyu. Ya. Saya izin bertanya mengenai mekanisme presentasi, apakah boleh Bu? Boleh, silakan. Iya, saya Mafulisa izin bertanya untuk presentasi dengan Bu Wahyu ini, apakah mekanismenya sama dengan Bu Iin kemarin ya Bu, dengan PPT-nya bahasa Inggris, terus waktu presentasi bahasa Inggris dan diskusi menggunakan bahasa Indonesia, apakah sama seperti itu atau menggunakan bahasa Indonesia nggak Bu? Pada prinsipnya kalau saya kalian boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, ya PPT bahasa Inggris kalian presentasi bahasa Indonesia, saya sendiri nggak bisa bahasa Inggris ya. Nah kemudian yang penting saya inginnya langsung, artinya tidak direkam, ya. Jadi tidak direkam, yang penting pada saat presentasi itu kalian presentasi, ya. Kalian tidak perlu mengumpulkan, menurut saya tidak perlu mengumpulkan PPT juga. Yang saya nilai adalah pada saat itu ya kalian presentasi, saya nilai bagaimana kalian presentasi, ya bagaimana PPT. Yang penting PPT itu jelas. Saya lebih menghargai ketika kalian tidak mengcopy dari artikelnya, tahu.
Nah, biasanya kan kalian mengcopy kan, di-copy seluruhnya. Nah, buatlah PPT dengan style kalian sendiri. Itu yang lebih saya hargai. Yang misalkan dalam satu slide ya, itu sebetulnya ada aturannya. Sekitar 7 atau mungkin 7-9 baris ya. Nggak boleh banyak-banyak. Jadi itu yang lebih saya hargai dibandingkan kalian hanya mengcopy. Ya. Mengcopy misalkan metode dari artikel itu kalian copy, kalian masukkan di slide. Ya. Saya ingin justru kalian buat sendiri. Bagaimana sih membuat PPT dari misalkan kalimat yang panjang itu menjadi ringkas, menjadi informatif. Karena PPT itu kan sebetulnya poin-poin saja. Ketika banyak tulisan di situ, itu apa ya, ya poinnya nggak ketangkap gitu loh. Bukan hanya untuk audiens saja, tetapi untuk yang presenter juga. Yang presenter akhirnya ya membaca. Tetapi kalau hanya ada satu kata, dua kata, atau berapa baris, itu ada kecenderungan pasti presenter tidak akan membaca. Tapi kalau penuh, itu pasti membaca. Ya. Nah, sekarang ini kan kita tidak berinteraksi secara langsung ya ketemu, jadi sebetulnya ada banyak kelebihan dari kalian yang mungkin sebetulnya ini kan latihan kalian presentasi ya, jadi jangan membaca, jangan apa yang kalian sampaikan itu membaca kalimat yang semua yang apa ya yang sudah kalian istilahnya tulis, tahu maksudnya? Ya berdasarkan PPT itu terus kalian menyampaikan. Itu yang sebetulnya saya nilai. Ya. Kemudian untuk artikel sebetulnya boleh juga, nggak harus bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesia juga boleh. Tapi dipilih yang memang benar-benar yang apa ya jurnalnya bereputasi, istilahnya sekarang itu adalah bereputasi, kemudian juga up to date. Ya, karena walaupun bagaimana memberikan informasi hasil penelitian yang dihasilkan oleh peneliti kita itu sebetulnya juga ada nilai plusnya. Itu kan di luar ya. Kalau di artnya informasi yang ada di sini bagaimana? Penelitian tentang misalkan pemecahan Dormanji di Indonesia itu seperti apa oleh peneliti-peneliti di Indonesia yang mungkin saja juga terkait dengan tanaman-tanaman yang ada di Indonesia. Ya. Tetapi itu tadi, carilah artikel yang penting yang bereputasi, yang juga yang up to date, yang penelitiannya juga lebih komprehensif. Karena banyak artikel kadang-kadang cara menyampaikan saja data, grafik, itu kan bisa dinilai dari situ juga ya. Biasanya bisa dinilai apakah itu bonafit, tidak bonafit, itu kadang-kadang juga bisa terlihat di situ. Silakan lagi. Nah ini juga saya harapkan dengan kalian mempresentasikan tentang topik. Ini kan topik yang ada di perkuliahan BRT ya, sehingga kalian juga paling tidak satu orang itu mempelajari satu ya bagian dari topik perkuliahan sehingga jauh lebih paham dibandingkan yang lain karena memang mempelajari dengan intens. Saya rasa itu yang mestinya juga nanti masuk dalam proses evaluasi. Itu untuk presentasi. Untuk tugas ya. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain.
Kemarin kalian sudah UTS? Kemarin karena dari Bu Sera yang sedang sakit itu dan pemulihan, jadi beberapa waktu itu, beberapa minggu Bu Sera kan tidak bisa dihubungi Bu. Jadi untuk UTS itu tidak ada informasi. Jadi saya mengontak jurusan untuk solusinya bagaimana. Jadi kata Pak Dian dari pihak jurusan itu disuruh nunggu kabar dari Bu Sera bagaimana untuk UTS-nya setelah beliau pulih begitu. Jadi belum ada UTS. Oh, tapi kuliahnya gimana? Karena minggu-minggu terakhir itu kan presentasi Bu, jadi untuk 2 kelompok terakhir itu presentasinya disuruh record Bu, terakhir sama Bu Sera, di-record, di-upload di stream GCR gitu Bu. Oh gitu, oke ya, nunggu Bu Serafina sembuh ya, mudah-mudahan Bu Iin segera sembuh kembali, sehat kembali. Untuk presentasi nggak ada masalah ya? Ya, silakan disiapkan mulai minggu depan. Ada Kasturi, Mafulisa, dan Denti. Ya. Sedangkan yang selanjutnya ada yang lain punya banyak waktu untuk lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Selanjutnya saya sampaikan hari ini tentang perkecambahan biji. Ya, nah sebelum saya sampaikan tentang perkecambahan biji sendiri, kita mulai dengan biji. Ya, bukan ujuk-ujuk perkecambahan, tetapi kita bicara mengenai biji. Meskipun sebetulnya tentang pembentukan biji mestinya kalian sudah dapatkan ya di kuliah sebelumnya. Ya, ini kan lebih reproduksi ke arah kalau perkembangan kan kemarin sudah disampaikan ke Bu Iin. Nah, sekarang saya itu lebih ke arah reproduksinya. Ya. Nah, biji semua dari kalian pasti tahu, mengenal, dekat, ya. Seringkali malah tiada hari tanpa makan biji. Betul. Ya, tiada hari tanpa makan biji. Tapi pada prinsipnya struktur biji itu terdiri dari 3 hal. Ada embrio, ya, ada cadangan makanan, ada selaput biji. Jadi kalau orang meniru membuat struktur biji itu pokoknya ya ada 3 itu. Ada embrionya, ada cadangan makanannya, dan ada selaput bijinya yang tentu saja masing-masing bagian itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ya. Nah, nanti embrio akan menjadi tanamannya, sedangkan cadangan makanan yang memberikan nutrisi pada embrio pada saat perkecambahan, sedangkan untuk selaput biji paling utama adalah melindungi embrio. Melindungi dari apa? Dari banyak hal. Ya. Nah, sedangkan ukuran, bentuk itu bermacam-macam. Ya. Nah, semuanya tentu tetapi mempunyai fungsi yang sama. Ya. Karena fungsinya apa? Ada beberapa fungsi dari biji, ya, yaitu sebetulnya fungsi ini juga terkait dari bagian biji. Ya. Dia memberikan makanan pada embrio. Karena di situ memang ada cadangan makanan. Ya. Kemudian juga membantu penyebaran, sebetulnya. Makanya bentuknya berbeda-beda, ukurannya pun juga berbeda-beda. Ya. Ini biasanya terkait dengan fungsi distribusi atau penyebaran ini. Kemudian untuk dormansi, ini sebetulnya juga fungsi, bukan hanya hambatan perkecambahan ya, tetapi juga fungsi. Supaya apa? Supaya biji itu tidak berkecambah pada kondisi yang tidak sesuai. Ya. Meskipun bagi kita kadang-kadang waktu mau mengecambahkan kok nggak bisa berkecambah karena ada dormansi. Di satu sisi itu justru diperlukan oleh tanaman supaya tidak berkecambah. Nah, ini strukturnya ya. Kalau embrio pasti nanti ada calon tunas, plumula, dan calon akar itu radikula.
Nah, ini adalah 3 bentuk atau 3 bagian dari biji. Ada embrio ya, kemudian tadi ada cadangan makanan, tak ulang lagi ada selaput biji. Ya, embrio nanti ada calon akar, ada calon tunas. Ya, ini sebagai bentuk dari miniatur tanaman. Ya. Kemudian juga cadangan makanan yang memungkinkan kecambah itu bisa tumbuh sebelum melakukan fotosintesis. Ya. Bagaimana kalau misalkan biji itu tidak mempunyai cadangan makanan? Ya. Apakah dia bisa berkecambah? Saya tanya. Sekarang ini ada cadangan makanan. Bu tadi misalkan ada 3 bagian tanaman yang ya masing-masing ada embrio, ada cadangan makanan, kemudian ada selaput biji. Tetapi ada biji-biji tertentu itu karena ukurannya yang sangat kecil seringkali sedikit sekali cadangan makanannya, bahkan dikatakan sebagai tidak mempunyai cadangan makanan. Nah, terus bagaimana? Padahal di sini disampaikan bahwa cadangan makanan memungkinkan kecambah itu mampu tumbuh sebelum dia mampu melakukan fotosintesis. Apakah biji itu tidak bisa berkecambah atau bisa berkecambah? Kalau misalnya bisa berkecambah, dari manakah? Ya, cadangan makanan atau nutrisi yang diperlukan padahal tidak bisa melakukan fotosintesis. Ya, ada enggak tanaman yang tidak mempunyai cadangan makanan? Kalau ada, bagaimana dia bisa berkecambah? Siapa yang memberikan peran sebagai cadangan makanan ini, yang memberikan makanan pada biji? Loh, ayo. Izin menjawab, Bu. Ya. Ya, saya Disti Monis untuk menjawab. Menurut saya tetap bisa berkecambah, Bu. Untuk sebagai contohnya yang saya ketahui itu dari anggrek itu tidak memiliki cadangan makanan sehingga sulit untuk berkecambah apabila di kondisi lingkungan yang terbuka. Oleh karena itu biasanya bisa dibantu dengan penyelamatan biji atau embryo rescue dengan mengkulturkan biji tersebut dengan penambahan media-media tertentu yang sesuai, sehingga meskipun tidak ada nutrisi, tetapi nutrisi untuk berkecambahan pembentukan kecambah biji dari anggrek ini tetap bisa berlangsung. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, ada yang lain? Ya, ada beberapa tanaman yang tidak mempunyai atau mungkin kekurangan cadangan makanan atau cadangan makanannya kecil sedikit. Oleh karena itu masih tetap mampu berkecambah di alam. Ya, dia akan berasosiasi atau bersimbiosis dengan mycorrhiza. Ya, atau mungkin ada apa ya? Itu yang biasa secara umum kalau yang di alam. Nah, meskipun itu juga tidak mampu membuat perkecambahan itu menjadi banyak atau optimum ya, tentu saja akan mengurangi persentase perkecambahan, tetapi bukan berarti tidak mampu berkecambah. Nah, yang itu kalau secara alami. Kemudian orang ya melakukan dengan teknik kultur in vitro. Karena cadangan makanannya untuk memberikan nutrisi pada embrionya itu dengan memberikan unsur hara yang ada di dalam
medium yang tadi sudah disampaikan oleh Hadisti. Tetapi istilahnya bukan embryo rescue, Hadisti ya. Karena itu sebetulnya lebih ke arah perkecambahan secara in vitro. Kalau embrio rescue itu menyelamatkan embrio yang takut nanti embrionya gugur tidak mendapatkan biji. Ya, itu. Tetapi kalau yang ini adalah dengan menggunakan medium buatan, diberi istilahnya. Ini tak berikan, kalau di alam kan dia mengambil dari mycorrhiza, tetapi kalau yang di kultur in vitro itu kita yang memberikan. Jadi mediumnya itu diberikan dalam bentuk nutrisinya diberikan dalam bentuk medium, kemudian bijinya dikulturkan dalam kultur in vitro. Sehingga biji itu bisa mampu berkembang ya dengan bantuan cadangan makanan atau bukan cadangan atau makanan yang diberikan mycorrhiza maupun yang sudah kita siapkan ada dalam medium ya, sampai nanti si embrio mampu melakukan fotosintesis sendiri ya. Nah, selaput biji itu memberikan proteksi dari lingkungan. Proteksi lingkungan yang seperti apa yang diberikan oleh selaput biji ya, yaitu proteksi melawan masuknya parasit ya. Karena kalau misalkan kan dengan adanya selaput biji ada yang keras ya, akhirnya kan tidak dimakan oleh parasit, kemudian juga melindungi melawan kerusakan mekanik ya. Kegesek-gesek nggak apa-apa karena ada selaput bijinya. Coba kalau nggak ada selaput bijinya, embrio pasti akan rusak. Kemudian juga lingkungan, ya, temperatur panas, temperatur dingin, bahkan kering aja, ya embrio akan kering. Ya. Kemudian juga ini tadi yang terkait dengan dormansi juga, dia menyetop perkecambahan sampai waktu yang tepat. Ya. Karena dormansi seringkali juga disebabkan oleh selaput biji. Selaput biji yang keras, selaput biji yang tidak mampu memberikan masuknya air atau masuknya gas ya, oksigen, itu juga bisa menyebabkan dormansi. Itu adalah selaput biji. Nah, ini adalah fungsi dari bagian-bagian tadi, nanti sebetulnya bisa dibaca sendiri ya, ada embrio, ada radikula, itu bagian embrio yang akan menjadi akar, ada plumula, bagian embrio yang akan menjadi pucuk, kemudian ada kotiledon, ya, ini yang dikatakan sebagai daun embrio, yang dia bisa menjadi cadangan makanan pada biji yang non-endospermos. Ya, tetapi dia akan menyerap nutrien dari endosperm untuk pertumbuhan selama perkecambahan pada biji-biji yang mempunyai endosperma. Jadi ada ada kelompok biji yang mempunyai endosperma dan yang tidak mempunyai endosperma. Ya. Kemudian ada selaput biji yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini adalah perbedaan antara biji yang mempunyai endosperma dan yang tidak mempunyai endosperma atau endospermosid dan non-endospermosid. Jadi pada endospermosid ini ya biji tetap mempertahankan jaringan endospermnya. Ya, jadi mempunyai endosperm dan dia dikelilingi oleh sel aleuron. Sedangkan yang non-endospermosid ini biasanya jaringan endosperm diserap oleh kotiledon yang ini. Kalau yang ini endospermosid, yang ini adalah non-endospermosid. Tapi sebetulnya ini masih ada lapisan endospermnya. Ya, baru kemudian kotiledon ini yang menjadi cadangan makanan untuk biji. Jadi selama perkecambahan biji itu belum melakukan fotosintesis, cadangan makanan diberikan oleh kotiledon. Tapi begitu sudah muncul daun, fotosintesis diambil oleh daun primer, ya maka kotiledon biasanya kan menguning, kemudian rontok. Ya, karena fungsi
sebagai cadangan makanan yang memberikan makanan pada kecambah sudah diambil alih oleh daun yang pertama. Nah, ini nanti dibaca sendiri. Endospermic seed ya mempunyai endosperma, sedangkan yang non tidak mempunyai. Nah, ada banyak biji yang sebetulnya mempunyai bermacam-macam bentuk, jadi tidak ada dua biji yang sama persisnya. Ada berbagai macam. Nah, diversitas ini dalam hal apa? Ada yang ukuran atau berat. Ada yang biji begonia itu kecil sekali. 10 sampai 20 mikrogram. Sedangkan yang kelapa itu beratnya bisa 1 kilogram, bisa lebih. Ya. Jadi yang 1/1000, betul? Bukan ya? 1/1000. Benar. 1/1000. Satunya 100.000. 1/100.000. Karena begonia beratnya 10 mikrogram. Sedangkan yang kelapa itu beratnya bisa lebih dari 1 gram. Ya. Nah, kemudian diversitas ini juga terkait dengan kemampuan adaptasi. Ya. Kemudian juga terkait dengan penyebaran. Ya. Makanya bentuknya kan beda-beda, tergantung penyebaran lewat angin, lewat air. Ya. Kalau kelapa penyebarannya lewat apa? Lewat air. Ya. Terus kemudian kalau anggrek tadi penyebarannya lewat apa? Lewat apa? Lewat angin. Ada lagi yang penyebarannya lewat apa? Lewat hewan. Kan ada buahnya yang manis dimakan, ya. Termasuk lewat kita. Ya. Kita itu sebetulnya kan disuruh sama tanaman. Kita nggak kerasa. Iya kan? Wah, enak loh tanaman itu, buahnya manis, buahnya seger kan gitu. Atau bunganya bagus ya. Padahal itu sebetulnya disuruh, kita yang disuruh. Wah, ini makanan kesukaan manusia kan gitu. Kalau dimakan manusia, dibuat oleh-oleh ya, mestinya di suatu daerah menjadi nanti ada di daerah lain kalau terbawa kan gitu. Bukan hanya distribusi tapi juga mempercepat siklus hidup. Kalau buahnya nggak ada yang makan, kan bijinya nanti tereksposnya lama kan. Tetapi kalau kalian makan kan gampang, bijinya lebih cepatnya. Jadi bisa mempercepat siklus hidup, juga bisa membantu penyebaran. Ya. Jadi bukan hanya kita yang enak, tapi tanaman juga, bunga juga seperti itu. Ya. Membantu penyerbukan gitu. Ya, nyuruhnya itu halus. Kita nggak kerasa kalau disuruh ya. Penyerbukan diiming-imingi dengan warna bunga yang bagus. Kita juga kan warna buah yang menarik, rasa yang atau mungkin bau yang harum ya. Akhirnya suka. Itu makin cepat. Gitu. Nah, kemudian kalau kalian membeli biji, ya itu sebetulnya sudah ada petunjuknya. Ya, sumbernya dari mana, kemudian expired ya, tanggal artinya viabilitasnya itu sudah sudah menurun atau mungkin sudah tidak mampu berkecambah lagi, itu kapan? Ya, misalkan ini sampai 2000 misalkan. Ini ditumbuhkan di Belanda, terus kedalamannya berapa, kemudian di daerah yang seperti apa, itu ada. Makanya kalian ketika mau membeli benih harus dilihat ya. Nanti karena saya dulu juga pernah banyak bunga yang bagus-bagus, tapi sayang tidak teliti kalau misalnya bunga itu hanya mampu mungkin bisa tumbuh, tapi dia berbunga pada musim tertentu yang kita tidak punya. Nah, makanya itu harus jeli gitu. Ya kita taunya gambarnya bagus, kemudian padahal dia berbunga ketika dia melewati musim dingin atau musim gugur. Nah, kita kan nggak punya, ya nggak akan pernah berbunga. Tanamannya sih tumbuh,
gitu ya. Nah, kemudian ini juga persentase perkecambahan ini penting ya. Jadi kalau misalnya ditunjukkan 77%, ya kalian jangan di sini aja sudah 77%. Jadi kalian jangan berharap tumbuh semua. Itu bisa memperkirakan kalian juga ketika menanam. Misalkan saya pengen 100 tanaman, ya jangan nanam di pasno 100 kan gitu. Karena hanya 77%. Nah, kemurniannya ada di sini. Kemudian nama saintifiknya, namanya apa? Ada di sini. Ya. Kemudian jumlahnya berapa? Ada 0,250 ton. Ini kalau yang istilahnya standar ya, ada informasi seperti itu. Nah, kemudian penyimpanan biji sendiri. Ya. Nah, biji itu supaya viabilitasnya bisa terjaga, maka harus disimpan di bawah kondisi lingkungan yang terkontrol. Ya. Nah, ada yang penyimpanan hanya lembab, ada penyimpanan kering, ya, dengan suhu seperti berikut ini. Ada penyimpanan dingin, ya. Kalau penyimpanan kering lembab itu 35 sampai 50 Fahrenheit, ya. Kemudian ada penyimpanan dingin itu 0 sampai 18 derajat Celcius. Atau penyimpanan beku itu min 160 derajat Celcius. Nah, untuk yang 3 ini dengan kelembaban antara 3 sampai 8%. Ya. Tetapi ada biji-biji tertentu yang dikatakan sebagai rekalsitran. Ya. Karena ini tidak survive ketika dia disimpan dalam kering maupun dalam beku. Gitu. Ya, karena dia sangat sensitif. Ya. Contohnya ada beberapa, jadi ketika dia gugur dari tanaman itu, sebetulnya dia dalam kondisi masih mengandung air. Kan biji itu semakin kandungan airnya rendah, ya viabilitasnya atau masa simpan istilahnya. Itu makin lama. Viabilitas yang terjaga itu masih lama. Biasanya 10% misalkan. Tetapi kalau misalkan nanti kandungan airnya di atas itu, maka tentu saja semakin tidak tahan simpan. Ya. Nah, sedangkan biji-biji ini biasanya dia masih dalam kondisi belum kering, ya. Dan masih dalam kondisi aktif. Misalkan pada tanaman tropis, ya itu ada kopi, ada coklat, ada mangga, ya dan lain sebagainya. Sedangkan yang subtropis ada maple itu apa? Oak, elm, poplar dan lain sebagainya. Nah, kemudian sedangkan untuk kemunduran dari biji. Jadi gini, ketika kalian simpan biji itu, tetapi ada perubahan dalam hal ini, misalkan, jadi setiap ada 1% peningkatan kelembapan antara 5 sampai 14%, maka biji itu akan kehilangan separuh dari waktu penyimpanannya. Ya. Demikian juga yang satu ini, kalau ini kan antara peningkatan kelembapan. Tapi kalau ini adanya peningkatan temperatur dari 0 sampai 50, ya. Jadi kalau ada peningkatan temperatur 5 derajat, maka biji itu kehilangan separuh dari lama penyimpanannya. Jadi kan harus dalam kondisi terkontrol, tetapi ternyata ada peningkatan kelembapan, ternyata ada peningkatan temperatur, dan itu mempengaruhi masa penyimpanan dari biji itu. Nah, ini ada beberapa harapan hidup dari biji-biji tertentu. Ada yang hanya 2 minggu, tetapi ada yang bisa bertahan sampai 10.000 tahun. Nah, ada yang 1.000, ini 10.000 ada. Tetapi ada hanya yang 2 minggu. Ya. Susu maple itu 2 minggu, Cockleburr itu 16
tahun, sedangkan ini 10.000 tahun. Ya. 1.000 tahun. Nah, ini sedangkan ini adalah temperatur yang diperlukan, bukan waktu deh, waktu yang diperlukan untuk biji dari tanaman sayur. Ya, asparagus itu bisa tahan sampai 3 tahun. Ya. Kemudian ini antara 3 sampai 1 sampai 5 ya. Jadi kalau misalkan onion itu bisa 1 tahun, sedangkan mana asparagus 3 tahun, ini bunga matahari 4 tahun. Ini apa nih? Bumber itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Hah? Timun 5 tahun. Ya. Tomat 4 tahun. Ya, kale juga 4 tahun. Ini beberapa. Nah, kemudian untuk menyimpan biji, ada biji-biji yang tertentu yang hanya kalian gesek-gesek sini. Ya. Tapi sebelum disimpan harus dihilangkan. Ya. Karena apa? Adanya seresah ya. Seresah ini akan mempengaruhi daya simpan dari biji itu. Karena mungkin ada penyakit ya atau yang lainnya. Jadi harus dibersihkan. Nah, kemudian kita mulai dengan perkecambahan. Apa sih sebetulnya perkecambahan? Ada beberapa definisi dari perkecambahan. Ya, proses di mana tanaman tumbuh dari biji atau sebaliknya, proses di mana biji berkembang menjadi tanaman itu adalah perkecambahan. Ya. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa perkecambahan itu adalah munculnya kecambah normal dari biji di bawah kondisi ideal, ada cahaya, ada temperatur, ada kelembapan, oksigen, dan nutrien. Ada juga yang mengatakan perkecambahan itu adalah munculnya radikulat dan plumula melalui selaput biji. Atau gabungan proses mulai dari imbibisi sampai munculnya aksis embrionik itu dikatakan sebagai perkecambahan biji. Nah, adapun tahapan dalam proses perkecambahan itu meliputi yang pertama. Ini adalah kebutuhan mutlak ketika biji akan berkecambah harus menyerap air, harus imbibisi. Ya. Tanpa adanya imbibisi, biji tidak akan berkecambah. Nah, setelah biji itu imbibisi air atau menyerap air, maka akan menginisiasi pemanjangan dan pembelahan sel. Ya. Kemudian setelah itu ada peningkatan aktivitas enzimatik. Kemudian ada translokasi makanan ke arah embrio yang sedang berkembang. Kemudian adanya peningkatan respirasi dan asimilasi, peningkatan pembelahan dan pemanjangan. Yang terakhir adalah diferensiasi sel jaringan menjadi organ-organ dari kecambah. Ya. Nah, proses ini atau tahapan ini dikelompokkan menjadi 3 tahapan. Ya. Yang satunya pre, ya, germination, satunya germination, satunya post germination. Jadi beberapa tahapan seperti imbibisi air, rehidrasi tadi, ya kemudian sintesis protein, metabolisme atau respirasi yang meningkat, ada hidrolisis, cadangan makanan, ya atau sintesis enzim, perubahan dalam ultrastruktur sel, yang itu termasuk pregerminasi. Sedangkan germinasi sendiri adalah pecahnya selaput biji dan munculnya biji. Biasanya didahului pertama kali adalah radikula yang muncul. Ya. Nah, proses atau tahapan berikutnya termasuk post germinasi. Ya, pertumbuhan dari akar, pertumbuhan dari pucuk, kemudian di situ juga ada transport materi dari makanan cadangan ke tempat-tempat aksis pertumbuhan, apakah itu pucuk atau akar. Ya, kemudian proses senesensi dari jaringan penyimpan
makanan, kotiledon, kan setelah itu menjadi coklat, kemudian gugur, itu termasuk post germinasi. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung bertanya. Nah, jadi ketika biji mulai berkecambah, sebetulnya ada peningkatan massa basah dari biji karena menyerap air, ya kan? Sehingga ada peningkatan berat basah atau massa basah dari air yang meningkat. Tetapi massa keringnya, biomasa keringnya biji itu menurun, ya. Karena apa? Karena cadangan makanan atau pati yang tersimpan itu dipecah menjadi gula dan digunakan untuk membuat dinding sel, ya, melepaskan energi untuk respirasi. Ya, kemudian juga protein yang tersimpan juga dipecah menjadi asam amino dan digunakan untuk membuat molekul protein yang baru untuk membran sel, untuk sitoplasma. Tetapi setelah itu, ya, ketika ada pertumbuhan plumula sudah muncul ke dalam tanah, maka balik lagi ada daun juga untuk fotosintesis, maka biomasanya akan menjadi lebih besar lagi atau meningkat lagi. Ada pertanyaan sampai di sini? Loh, waktunya sudah habis ya? Kok cepet, Men? Oh, 13.44. Kok cepet sekali ya? Kalau setahu saya yang dari yang di-share itu yang pergantian jam itu kan seharusnya jadwalnya dari 13.55 sampai 15.40. Itu harusnya sampai 14.10. Berarti sampai berapa? 14.10. 14.10. Oh, masih berarti. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. 14.10. Masih banyak 14.10. Masih ada 25 menit. Ya. Nama saya Kasturi Amalia. Dalam melakukan perkecambahan tentu terdapat banyak faktor yang bisa mendukung terjadinya perkecambahan. Nah, kemarin itu pas PKL itu sempat ada diberitahu bahwa dalam melakukan perkecambahan sebelum dikecambahkan biji itu harus dipilih biji yang paling murni. Nah, yang kemarin itu kan menggunakan tanaman pangan ya Bu. Yang ini tanyakan apakah untuk misalnya untuk yang seperti buah-buahan atau misalnya seperti sayur-sayuran itu apakah ada cara khusus dalam menentukan kemurniannya ya? Terima kasih. Ya, sebetulnya sama saja karena ada beberapa itu kalau misalkan jadi ada beberapa cara untuk menguji sebelum biji itu istilahnya dijual atau dilakukan penelitian, ya. Salah satunya diuji dulu, misalnya dilihat viabilitasnya, ya, kemudian kemurniannya juga, ya. Karena ada beberapa ini yang nanti juga saya sampaikan. Bentar. Viabilitas itu bisa dilihat. Masih banyak. Nah ini. Jadi nanti ada uji perkecambahan. Ya. Apakah uji perkecambahan? Uji perkecambahan untuk menentukan ya potensi perkecambahan maksimum atau viabilitas dari biji. Mengapa? Karena kalau tahu kecepatan perkecambahan dari biji tertentu, kita akan nanti kira-kira seperti apa performa dari biji itu di lapang. Ya. Kalau misalnya perkecambahannya nanti sudah nggak bagus, misalkan juga
50%, gini, kalau misalkan kita uji persentase perkecambahan atau viabilitasnya 50%, itu kan kecil, atau mungkin di bawah 50%, bukan berarti 50% nanti dia berkecambahan normal ya. Seringkali udah viabilitasnya rendah, persentase perkecambahan kecil, kecambah yang muncul itu tidak normal. Lah kalau kecambahnya yang muncul tidak normal itu bisa ini, kecambahnya itu rusak, kecambahnya itu tidak normal atau cacat, kecambahnya itu bisa busuk. Ya. Kalau misalnya kecambahnya yang satu apa tadi? Rusak. Mungkin ada bagian kotiledonnya yang enggak ada. Mungkin ada bagian justru tunasnya yang enggak ada, ya kepotong. Ya. Sedangkan yang misalkan cacat normal, ya enggak seperti kecambah, gitu. Bengkok atau misalkan kerdil itu termasuk cacat. Nah nanti ketika nanti jadi tanaman, kan performanya akan berubah. Ya. Jadi bukan semata-mata viabilitasnya 50, masih 50 enggak apa-apa, nanti kalau jadi 50 tanaman. Ya. Tetapi biasanya itu diikuti dengan kecambah yang tidak normal, yang rusak, yang cacat, yang busuk, dan lain sebagainya. Ya. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan uji. Nah, tujuannya apa? Nah, jadi untuk tujuan ketika kita mau nanam, perlu diuji tadi. Tujuannya untuk labeling juga. Kalau mau jualan ya harus diberi label kan. Tadi viabilitasnya berapa? Kemudian untuk tujuan sertifikasi. Nah ini. Nah, kemudian uji itu ada juga batasannya. Kalau maksudnya ada aturannya. Ini biasanya yang mengatur itu adalah ISTA, the International Seed Testing Association. Jadi kalau kalian mau menguji itu minimum 400 biji diperlukan. Ya, bisa dalam 4 kali 100 biji atau bisa 8 kali 50 biji, bisa 16 kali 25 biji. Ujinya, apakah itu uji menggunakan kertas, apakah itu uji menggunakan pasir, ataukah uji menggunakan tanah. Ya. Nah biasanya ini kalau untuk biji-biji yang kecil yang memang harus dilakukan ini. Ya, meski itu kalau misalkan standar internasional ya. Jadi harus diperlukan 400. Saya pernah melakukan uji yang pakai kertas. Jadi uji perkecambahan kedelai pakai kertas yang digulung kemudian dibalik. Ya, nggak tahu Kasturi kemarin menggunakan apa? Pakai kertas juga Ibu, dengan pasir. Dengan pasir? Dengan kertas juga. Dengan kertas. Kertas pakai kertas yang ada di Petri atau kertas yang digulung kemudian dibalik itu? Untuk yang padi-padian itu digulung, kalau yang sayur-sayuran pakai Petri. Oh, pakai yang satu. Jadi bisa menggunakan yang kertas itu bisa digulung, bisa menggunakan Petri, bisa menggunakan plate miring. Ya, ada beberapa cara yang sebetulnya di sini juga ada. Yang maksudnya ingin saya sampaikan juga. Tapi kalau terutama yang kecil harus dipenuhi ini, gitu. Ya, bisa secara manual kalau tidak ada alatnya. Jadi ini sebetulnya uji ini simpel. Kalau kalian misalkan mau melakukan penelitian bisa dilakukan. Ya, atau yang kemarin Kasturi PKL misalkan. Itu kan kemarin menggunakan berapa bijinya? Untuk biji yang kecil-kecil cerealia itu pakai yang 4 kali 100, sementara yang jagung itu pakai yang 8 kali 50. Iya, kalau jagung soalnya agak besar ya. Jadi agak beda juga di sini karena kalau yang kecil itu bisa pakai 400. Artinya 400 itu bisa 25-an ya, tetapi ada 16 kan gitu. Masing-masing. Kalau misalnya 50 pakai 8 ya masing-masing. Tapi kalau misalnya 100 bisa 9 kali 4 ya tergantung. Jadi ini sekalian masuk ke sini aja ya faktor-faktor nanti.
Jadi bisa menggunakan substratnya, bisa menggunakan pasir, bisa menggunakan kertas. Kertas ini biasanya adalah dulu itu kertas apa itu? Lupa aku. Kertas apa? Buram itu. Buram, kertas buram, ya. Bisa juga kertas haring. Kalau dulu saya pakai kertas buram, nanti dikasih karena waktu itu saya berlakuan dengan kondisi kekeringan pakai PEG, tapi nanti di-press dulu, ya kan? Airnya di-press dulu, baru kemudian ditambahkan. Terus dia pakai tanah, ya. Ini ukuran pasir kalau pakai pasir, ya ukuran harus diperhatikan juga. Pasirnya juga nggak ada zat toksik, ya. Biasanya kalau enggak disterilisasi dulu. Kemudian ada tray untuk perkecambahan ini. Ya, kemudian, nah ini bisa ditempatkan di sini pakai tray ini, pasirnya kemudian diratakan, ya kemudian bijinya ditaruh di atas, bisa juga dimasukkan sedikit, kemudian ditutup lagi. Ya, jadi ini bisa dalam satu tray, mungkin bisa yang 100 atau yang 50 atau bisa yang 25, ya. Kemudian jaraknya harus ada jarak tertentu. Biasanya kalau labnya itu sudah agak maju, biasanya pakai ini apa? Kemarin kamu manual apa pakai alat? Diajarkannya yang manual, Ibu. Iya, kalau pakai ada alat tertentu itu langsung dijelepkan, itu sudah lubang-lubang sendiri gitu ya. Itu kemudian ya harus disiram. Biasanya kalau sereal itu 50%, kalau misalkan jagung 60% kapasitas lapang cara menyiramnya. Ini adalah paper, jadi kertas buram ya. Ini dengan ukuran tertentu ya, nanti dibasahi dengan kelembapan tertentu, ada pengepresnya supaya enggak kotos-kotos juga, supaya kandungan airnya yang ada di kertasnya itu juga seragam. Jadi nanti ada ukurannya pengepresnya itu. Begitu kan? Ya, kemarin juga Kasturi ya. Nah, kemudian tekstur yang perlu diperhatikan, tekstur kertasnya. Itu nanti kecambahnya, akarnya tidak menembus ya kertas, tetapi dia bisa berada di atas kertas gitu. Ya. Jadi nanti akar dari kecambah itu tumbuh pada kertas tetapi bukan masuk ke dalam kertas. Jadi nanti bisa diamati gitu. Nah, ini adalah yang kertas gulung ya, kemudian diberi plastik ya, atau di petri atau pada plate ini. Tetapi sebetulnya kalau enggak saya lihatkan videonya nanti jelas ya. Kemudian tanah, yang penting tanahnya tidak menggumpal ya. Ya, gunakan tanah yang tidak menggumpal, juga yang tidak ada zat toksiknya ya. Jangan tanah yang digunakan yang sudah digunakan kemudian digunakan lagi ya. Baru nanti diperhatikan temperatur, cahaya, karena itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini beberapa alat yang digunakan. Nih, misalkan ini kabinet untuk perkecambahan, biasanya masukkan di sini ya. Ini lab-lab yang khusus biasanya lab benih itu pasti punya. Ya, kemudian juga ruang perkecambahan, kemudian ada untuk ngitung ya. Ini nggak tahu kalau Kasturi kemarin sudah dilengkapi alat-alat ini apa enggak ya. Untuk menghitung, kemudian ada vakum juga ya. Kemudian ada ini yang untuk menekan tanah itu tadi ya. Kalau manual juga nggak apa-apa. Kadang-kadang meletakkan benih itu ke dalam paper itu juga ada alatnya, plek gitu 100. Kalau saya dulu kemarin saya hitung satu-satu begini, manual ya. Terus nanti evaluasinya, kecambahnya normal atau abnormal. Ada biji yang keras, ada yang tidak berkecambah, ada yang biji mati. Ini yang normal. Ya, nanti biasanya berdasarkan buku dari ISTA itu kecambah yang normal seperti apa dihitung. Ya. Baru kemudian lihat ini ciri-ciri kalau kecambah normal, ini bisa dibaca ini. Ya. Kemudian ada yang tidak normal. Tidak normal itu apakah rusak, apakah cacat, ataukah busuk. Ya. Kalau misalnya rusak, ini rusak. Ada bagian tertentu yang tidak ada.
Ya. Kemudian yang cacat seperti ini. Ya. Yang mestinya hipokutirnya tegak jadi bengkong, mestinya akarnya yang mestinya juga ke bawah panjang jadi pendek, ya. Kemudian juga bengkok dan lain sebagainya, ataukah busuk seperti itu, atau biji keras, ya, tetap kering tidak menyerap, mampu menyerap air, atau biji tidak berkecambah, padahal dia sebetulnya sudah terjadi imbibisi atau biji mati. Ini beberapa. Nah, untuk lebih jelasnya saya share aja mungkin video yang ada di sini. Bentar. Ini yang menggunakan kertas. Ini bijinya. Ini caranya melihat biji yang bagus sambil hitung. Ini kertas buramnya. Dibasahi. Ini alat pengepresnya supaya kandungan airnya sama, nggak terlalu banyak juga. Ini dia menggunakan 4 ulangan, masing-masing 100 biji. Ini alatnya, kalian bisa manual sebetulnya, nggak harus tergantung pada alat ini. Diberi tanda terus dimasukkan kantong plastik supaya tidak menguap airnya. Nah, ini kalau mau pengamatan. Ada pertanyaan untuk video perkecambahan pada kertas?
Ini saya share untuk perkecambahan pada pasir. Uji perkecambahan. Enggak ada suaranya ya? Enggak ada suaranya. Kalian sudah lihat dua uji perkecambahan. Yang satunya menggunakan kertas, satunya menggunakan pasir. Yang menggunakan kertas tadi menggunakan kertas yang digulung, ya, kemudian istilahnya digulung kemudian dibalik gitu. Ya, diletakkan di bawah tempat yang kelembapannya terjaga. Nah, biasanya untuk lab benih di biologi memang nggak ada, biasanya ada di pertanian. Itu ada lab yang namanya lab benih. Itu biasanya salah satu kegiatan penelitiannya adalah uji perkecambahan dengan perlakuan beberapa macam. Kemarin Kak Suri perlakuannya apa? Kemarin itu masih menguji untuk sertifikasi, Ibu. Oh, untuk sertifikasi. Yang salah satu uji perkecambahan itu tadi kan sertifikasi, labeling, kemudian juga untuk penanaman, penaburan biji. Apa sertifikasi tanaman apa? Untuk padi varietas tertentu, Ibu. Beberapa varietas kemarin yang masuk itu sampelnya ada yang
basmati, terus ada yang BR dengan yang BP. Tinggi. Hasilnya gimana? Untuk yang basmati itu kan karena menyerupai beras India, itu agak susah berkecambahnya itu. Jadi biasanya untuk yang BR dengan varietas BR dengan BP itu bisa 5 hari untuk observasinya, sementara yang BP itu 7-14 hari kemarin. Jadi memang ada pengamatan, tadi kan ada beberapa uji perkecambahan. Pengamatannya itu biasanya ada yang umur 3 sama 5. Ya, ada juga yang 5 sama 7. Biasanya yang pengamatan pada waktu yang lebih singkat itu untuk melihat vigor, indeks vigor. Sedangkan untuk yang kedua atau hari pengamatan yang kedua itu untuk melihat persentase perkecambahan. Jadi misalkan saya dulu melakukan uji perkecambahan kedelai. Saya amati waktu itu kalau nggak salah umur 5 sampai 7, 5 dan 7. 5 untuk melihat vigor, indeks vigornya. Jadi pada saat itu dibuka yang berkecambah berapa. Itu nanti masuk dalam indeks vigor. Terus kemudian yang 7 hari kita lihat lagi itu persentase perkecambahan. Bukan hanya itu saja, tetapi juga dilihat berapa panjang hipokotil, berapa panjang akarnya, berapa berat biomasanya, berat basah, bisa kering, itu juga bisa dilihat. Tergantung waktu itu, kalau tadi Kasturi mengatakan hanya untuk melihat uji perkecambahan, melihat persentase perkecambahan untuk sertifikasi. Kalau yang saya lakukan itu karena saya melakukan perlakuan dengan mensimulasi kondisi kekeringan, jadi kekurangan air dengan menggunakan PEG. Dari sekian waktu itu beberapa varietas. Jadi untuk men-screening varietas mana kira-kira yang mempunyai potensi toleran kering dengan melakukan pada tahapan perkecambahan, ya, dengan memberikan kondisi kekeringan. Jadi kalau misalnya varietas kedelai itu kan waktu itu saya sempat mengumpulkan sekitar 45 varietas kedelai. Nah dari sekian itu kira-kira yang mempunyai potensi tahan kering varietas yang mana? Ya, saya lakukan pengujian di tingkat kecambah, vegetatif, sama reproduktif. Yang tingkat perkecambahan yaitu tadi saya lakukan uji perkecambahan dengan metode kertas tadi dengan menggunakan kondisi kekeringan dengan PEG. Nanti yang vegetatif juga pada tahapan vegetatif diberikan stres. Kalau yang generatif ya tahapan generatif diberikan stres. Nah nanti dari beberapa tahapan itu mana yang punya potensi tanaman kedelai itu yang toleran. Ya kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ini mana ini Muhammad Raihan dari tadi enggak on cam. Ada apa enggak ini? Ya, 11 orang masuk. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian, meningkatkan pemahaman kalian tentang biji dan perkecambahan biji. Ya, untuk minggu depan kita awali dulu dengan presentasi oleh Kasturi dan kawan-kawan ya tentang perkecambahan biji, karena sebetulnya perkecambahan biji itu kan porsinya masih banyak ya. Minggu depan saya akan menyampaikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan biji ya. Kemudian nanti didukung dengan nggak tahu kelompok 2 akan menyampaikan apa.
Ya, menurut saya mungkin nggak perlu didiskusikan dengan saya ya artikelnya. Artinya kalian saya berikan kebebasan untuk memilih artikel. Yang penting itu tadi kualitas ya dijaga ya. Cari referensi yang memang benar-benar apa ya dapat dipertanggungjawabkan, yang kemudian sebisa mungkin yang up to date. Itu sebetulnya kuncinya. Ya, nanti kita sama-sama melihat apa yang disampaikan. Saya juga memberikan komentar pada saat itu saja, ya, sama yang audien yang lain. Saya rasa itu. Oke. Atau kalau misalkan supaya bisa nanti membantu kalian barangkali bisa membantu dalam memberikan apa kalau ada pertanyaan, artikel aslinya saja bisa dikirim ke saya. Ya. Sebelum maksudnya mungkin sehari sebelum ini hari apa Selasa, Senin bisa dikirim ke saya. Artikel yang saya gunakan untuk presentasi ini Bu gitu. Supaya saya malamnya bisa sempat melihat ya. Nah, saya rasa itu kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri sampai di sini. Semoga kalian tetap semangat dan sehat. Kalian sudah luring belum? Nggak ada yang masuk ini. Ini kan sekarang sudah bisa luring. Kalian mungkin semester ini belum ya, semester depan mungkin yang mau penelitian ya. Oke, saya rasa itu tetap semangat. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.